Hai hai, hari ini saya pergi ke kota tua menggunakan transportasi umum biar hemat dan bebas macet. Saya berangkat dari stasiun Kinder Baru, lalu naik KRL komuter lain jurusan Jakarta Kota. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 40-50 menit, tergantung kondisi juga sih. Begitu turun di stasiun Jakarta Kota, saya langsung keluar dan jalan kaki sebentar. Dan tada, sampailah kita di kawasan penuh sejarah dan nuansa tempo dulu, Kota Tua. Tapi tujuan saya ke sini bukan sekedar jalan-jalan, melainkan untuk mengenal lebih dalam kearifan lokal budaya Betawi yang tersimpan di salah satu museum di kawasan Kota Tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nendra Aini dari kelas 2D dengan NIM 2401025132. Saya salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu kearifan lokal budaya Jakarta yang berada di Museum Wayang, salah satunya yaitu Wayang Jakarta. Nah, video ini sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta dengan dosen pengampu Bapak Bayu Tommy Rizal, MPD. Yuk ikuti keseruannya. Sejarah Wayang Jakarta. Wayang Jakarta adalah seni pertunjukan khas Betawi yang meliputi wayang golek Betawi dan wayang kulit Betawi yang mengangkat kisah lokal dan sejarah rakyat Jakarta. Berkembang sejak abad ke-19, kesenian ini lahir dari perpaduan budaya berbagai etnis dan dipengaruhi wayang Jawa dan Sunda. Tokoh seperti Haji Muhammad Yasin dan Haji Sarmili turut melestarikannya. Pertunjukan ini menjadi media ekspresi identitas Betawi serta media kritik sosial dan disajikan dengan gaya khas bahasa Betawi. Wayang golek Betawi. Sejarah wayang golek Betawi. Wayang golek Betawi adalah jenis pertunjukan boneka kayu yang menampilkan cerita dari kehidupan sehari-hari, legenda urban, dan kisah kepahlawanan Betawi. Tokoh-tokoh seperti Haji Sarmili berperan penting dalam mengembangkan wayang golek khas Betawi. Ia menciptakan tokoh-tokoh lokal agar wayang terasa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Wayang golek mulai populer di Betawi sejak pertengahan abad ke-20, terutama setelah kemerdekaan, saat kesadaran akan pelestarian budaya lokal meningkat. Wayang ini berkembang di wilayah Jakarta Selatan dan Timur. Wayang ini diciptakan untuk memperkenalkan cerita rakyat Betawi dan membentuk jati diri budaya lokal di tengah pengaruh budaya luar yang kian kuat. Dengan gaya penceritaan yang ringan, tokoh lokal yang dikenal masyarakat, dan cerita yang akrab dengan kehidupan sosial, wayang golek menjadi sarana hiburan, pendidikan, sekaligus alat pelestarian budaya. Di sini ada wayang Jampang. Jampang adalah tokoh jagoan Betawi yang juga dikenal karena keberanian dan ketegasannya dalam membela rakyat. Asal-usul Jampang berasal dari daerah Parung atau Depok dan sering disebut sebagai jagoan yang membantu rakyat kecil melawan kezaliman. Kisahnya berkembang pada awal abad ke-20 di masa transisi dari kolonial ke era kemerdekaan. Ia dikenal di daerah selatan Jakarta dan sekitarnya. Jampang muncul sebagai tokoh
representatif dari keberanian lokal, perlawanan terhadap preman atau penjajah, serta pemelihara nilai keadilan. Kisahnya diangkat dalam wayang golek untuk menunjukkan bahwa kebenaran dan keberanian harus ditegakkan, bahkan di tengah ketidakadilan. Nah, selanjutnya ada Si Pitung. Si Pitung adalah tokoh legendaris Betawi yang dikenal sebagai Robin Hood dari Batavia, merampok orang kaya, terutama Belanda, dan membagikan hasilnya kepada rakyat miskin, berasal dari Rawabelong, Jakarta Barat. Si Pitung diyakini sebagai pemuda alim yang menguasai silat dan ilmu agama. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial. Aksi-aksinya terjadi sekitar akhir abad ke-19 di masa penjajahan Belanda. Wilayah operasinya meliputi Rawabelong, Tanah Abang, hingga Jatinegara. Pitung dianggap sebagai pahlawan rakyat karena ia menentang penjajah Belanda yang menindas rakyat kecil. Cerita Si Pitung disebarkan secara lisan dan dijadikan tokoh utama dalam wayang golek Betawi untuk menginspirasi semangat juang dan keadilan sosial. Selanjutnya ada Si Manis Jembatan Ancol. Si Manis Jembatan Ancol adalah tokoh hantu legendaris Betawi, dipercaya sebagai arwah wanita cantik yang meninggal tragis di Jembatan Ancol. Konon, si Manis bernama asli Maryam atau Siti Aria, seorang perempuan cantik yang dibunuh secara tidak adil dan arwahnya gentayangan. Mitos ini berkembang sejak era kolonial Belanda hingga sekarang dan sangat populer pada dekade 1970 sampai 1990-an. Titik pusat kisahnya adalah Jembatan Ancol, Jakarta Utara. Legenda ini menjadi pengingat tentang pentingnya memperlakukan perempuan dengan adil serta bagian dari kekayaan cerita rakyat urban Betawi. Dalam wayang golek, si Manis digambarkan sebagai tokoh misterius tapi kadang juga membantu karakter utama, menunjukkan bahwa setiap cerita punya sisi moral. Selanjutnya ada wayang Kompeni atau Belanda. Kompeni Belanda adalah representasi penjajah kolonial dalam dunia pewayangan Betawi, sering menjadi tokoh antagonis. Tokoh ini merujuk pada pejabat, serdadu, atau tuan tanah Belanda yang menindas masyarakat pribumi. Tokoh ini muncul dalam cerita berlatar abad ke-18 dan ke-19, masa kuatnya kekuasaan VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Dalam cerita wayang, kompeni biasanya digambarkan berasal dari pusat kekuasaan seperti Batavia, Mr. Cornelis, atau Wilhelmshaven. Tokoh ini digunakan untuk menggambarkan konflik antara rakyat tertindas dan penguasa yang semena-mena. Kompeni digambarkan dengan gaya kasar, sombong, dan tamak dalam wayang golek agar penonton memahami bahaya kekuasaan yang tak adil dan pentingnya perlawanan rakyat. Sejarah wayang kulit Betawi. Wayang kulit Betawi adalah bentuk pertunjukan wayang kulit khas Jakarta yang menggunakan boneka pipi dari kulit yang dimainkan di balik layar dengan pencahayaan. Ceritanya bisa bersumber dari kisah wayang Purwa, Ramayana, dan Mahabharata, tetapi dipadukan dengan lokalitas Betawi. Wayang kulit Betawi dikembangkan oleh seniman lokal Betawi yang mengadaptasi wayang kulit Jawa dan Sunda. Dalang Betawi terkenal seperti Haji Jailani dan Haji Sarmili berperan dalam melestarikan bentuk pertunjukan ini. Wayang kulit Betawi berkembang sejak akhir abad ke-19 ketika pengaruh budaya Jawa dan Sunda meresap ke wilayah Batavia. Pada masa itu, pertunjukan wayang kulit digunakan dalam acara syukuran, hajatan, dan peringatan tertentu. Pertunjukan ini berkembang di kampung-kampung Betawi seperti di Kampung Melayu, Jatinegara, dan sekitar Jakarta Timur atau di Jakarta-Jakarta lainnya. Tempat-tempat ini menjadi pusat budaya Betawi yang masih memegang teguh tradisi lisan. Wayang kulit Betawi diciptakan untuk mempertahankan budaya lokal di tengah dominasi budaya asing. Selain itu juga berfungsi sebagai media hiburan, pendidikan moral, dan pelestarian bahasa Betawi. Wayang kulit Betawi dimainkan oleh seorang dalang dengan iringan musik gamelan khas Betawi yang disebut gamelan ajung
atau gamelan kromong. Bahasa pertunjukannya lebih ringan, kocak, dan menggunakan istilah-istilah lokal yang mudah dimengerti masyarakat urban Betawi. Sekian video penjelasan dari saya mengenai sejarah wayang Jakarta. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.